Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Rakitri Channel? Hari ini kami akan mengajak Anda kembali kepada laci Doraemon atau pintu ajaibnya. Ya, belakangan ini kita mendengar begitu asik perdebatan dan polemik tentang nasab. Ada yang pro dan kontra tentang bagaimana klan Ba'alawi dan Aulia Itis'ah di Jawa. Antara nasab tersebut karena bukan menjadi kapasitas dari pengetahuan kami. Terlepas dari itu, kita akan mengenal sebuah sejarah. Sejarah adalah bukan sebuah versi, tapi merupakan peristiwa yang sudah terjadi seperti jarum jam. Pembahasan klan Ba'alawi memang sungguh seksi. Tidak luput dari itu, bagaimana klan Ba'alawi tumbuh berkembang di daerah Citayam. Kami akan memberikan informasi tentang klan Ba'alawi dan keberadaannya di Citayam. Pada awal mulanya, klan Ba'alawi melebarkan sayap untuk berdakwah melalui Batavia dan Depok serta Citayam. Di akhir abad 18 dan awal abad 19, klan Ba'alawi mulai memainkan perannya terhadap dakwah Islam di Citayam. Saya tidak membahas panjang lebar tentang Citayam karena di video sebelumnya kami sudah membahas tentang Citayam, bahwa Citayam adalah sebuah perkampungan sebelum meluas seperti saat ini. Sebuah perkampungan yang meliputi RW 2, RW 3, RW 4, dan RW 5. Selebihnya Citayam menjadi luas. Kita kembali kepada pokok bahasan, bagaimana klan Ba'alawi berperan dalam dakwah Islam di bumi Citayam. Said Usman bin Yahya Kuta atau Batavia yang merupakan seorang mufti diangkat oleh kolonial berhasil menjalankan dakwahnya di Citayam dengan membangun jejaring kepada Guru Hadi Tubagus Naimin bin Kesan, menyiarkan ajaran-ajaran Islam. Memang fikih belum secara kafah di bumi Citayam, baru fikih kebatinian bidang tasyawuf, sementara fikih zahiriyah berbatas fikih ubudiyah, toharah, dan lain sebagainya. Mengenai fikih muamalah baik dan lain sebagainya dikenalkan di tahun 1970. Di abad akhir 18 dan 19, Citayam baru mengenal tauhid. Tubagus Haji Muhammad Guru Naimin bin Kesan terus menjalankan peran sebagai ulama karismatiknya. Selepas itu ada generasi berikutnya dari Said Usman bin Yahya, yaitu dari Islamic Center Indonesia kita, sebut saja Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hausi, Habib Syekh Al-Attas, Habib Ali bin Musin Al-Attas, kita kenal dengan Habib Ali Bungur. Melalui perjalanan seorang tokoh yang membangun jaringan antar habaib dan ulama setempat. Selain Tubagus Naimin, ada seorang tokoh karismatik yang bernama Haji Idris bin Haji Muhammad Malung. Beliau yang mendatangkan para habaib ke Citayam. Dua tokoh tersebut berhasil menghadirkan Umar bin Al-Attas, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Musin Al-Attas, Habib Ahmad Al-Haddad, yang dilanjutkan oleh seorang putranya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad. Juga para juriyah dari Habib Abdullah bin Muhsin kerabat Empang Bogor. Seiring jalannya waktu, perkembangan Islam semakin menguat di bumi Citayam. Bergantinya generasi dilanjutkan oleh Guru Tubagus Mahmud bin Guru Tubagus Naimin yang melanjutkan dakwahnya, melebarkan sayap dalam perkembangan dakwah Islam. Hadirnya kembali seorang guru karismatik dari kalangan Ba'alawi, Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Qadir As-Sigaf, yang kita kenal dengan Habib Abdurrahman Bukit Duri Al-Busra. Kedatangan Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sigaf melalui seorang mu'alim yang karismatik dari Kampung Sawah, Raga Jaya, yaitu Mu'alim Bakri. Mu'alim Bakri
memboyong Syekh Walid Habib Abdul Rahman ke rumah atau kediaman Guru Tubagus Muhammad atau Guru Tubagus Mahmud. Karena Tubagus Guru Mahmud merupakan ulama sufi yang karismatik yang tidak mengedepankan modernitas. Sebut saja saat itu beliau adalah golongan anti-speaker atau aspek. Beliau hidup dalam kesederhanaan sehingga kedatangan Mbah Alawi cukuplah menjadi hal yang sungkan untuk Guru Mahmud karena keadaan di rumahnya tidak memungkinkan. Lalu Tubagus Guru Mahmud membawa Sayyidil Walid Habib Abdul Rahman ke kediaman Haji Idris bin Haji Ahmad Madun, ditemani dengan barayanya atau saudaranya Haji Aba bin Nuaim. Sejak itu kediaman Haji Idris menjadi titik kumpul para klan Mbah Alawi, mulai membangun jejaring lebih luas lagi kepada klan Mbah Alawi. Tapi perlu diingat, perjalanannya adalah penuh keharmonisan dan keselarasan. Karena klan Mbah Alawi saat itu datang membawa suri tauladan al-Aqul Karimah rahmatan lil alamin. Tidak terlepas dari itu, klan Mbah Alawi pun mengantarkan para ulama-ulama Citayam untuk mengambil sanad keilmuan kepada para masyayikh kiai-kiai di Pulau Jawa dan Banten. Sebut saja munculnya atau lestarinya manaqib Syekh Muhammad Saman, meskipun tidak ada peninggalan thariqahnya para jawiyah dan pengamalnya, tapi pegangan kepada manaqib Syekh Muhammad Saman atau Syekh Abdul Karim Al-Madani Al-Samani yang dibawa oleh Abdul Rahman Al-Misri Al-Batawi. Selain kepada klan Mbah Alawi, menjalin hubungan kepada para juriyah aulia itisah. Sebut saja kepada Kiai Haji Masturah Tipar Sukabumi di saat dengan pesantren Al-Masturiyahnya, juga kepada Abuya Mama Armin Banten dan Abuya Dimyati. Juga tidak jarang yang mengambil sanad keilmuan ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selaras, satu rasa, satu tujuan dalam mengembangkan dakwah Islam. Seorang klan Mbah Alawi, Habib Salim atau Habib Syekh Salim Al-Attas yang sekarang pesantren berdiri Al-Mashhad di Cijurai, yakni berhasil juga memberikan sanad keilmuan kepada ulama-ulama karismatik di Citayam yang dilanjutkan oleh murid beliau, yakni Habib Hamid bin Alwi bin Hud Al-Attas Melayu Kecil, Habib Umar bin Hud Al-Attas seorang wali min auliyaillah, juga melebarkan sayap dakwah Islamnya sehingga begitu kuat dan kental. Citayam hari itu adalah tidak lebih dihuni beberapa orang tokoh jawara dan ulama, tapi berpegang kuat kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan amalia ahli sunnah wal jamaah tersebut, kampung ini terkesan menjadi kampung sangat santri. Guru Mahmud bin Tubagus Muhaimin bin Kesan Tufia atau intikal ila rahmatillah. Citayam memiliki kekosongan masa fatrah dalam ulama karismatik. Didatangkanlah seorang ulama karismatik dari tanah Pondok Cina Depok, yaitu Kiai Haji Abdul Karim. Kiai Haji Abdul Karim terus dari taklim, dari majlis ke majlis, dari taklim ke taklim, dari surau ke surau, dari langgar ke langgar, mengenalkan bagaimana ajaran Islam, lalu tidak menghilangkan hubungan kepada klan Mbah Alawi. Seorang Haji Idris bin Haji Ahmad Madun memiliki adik yang dulu dikenal dengan Muhammad Nasri bin Haji Ahmad Madun. Beliau mengambil sanad keilmuan kepada Habib Ahmad bin Yahya, Muhammad bin Yahya, pondok pesantren Al-Hidayah, Rawadeno, Depok. Setelah itu beliau memperdalam ilmunya di Al-Masturiyah di Parci saat Sukabumi kepada ajengan Masturah dan kepada Habib Salim atau Habib Syekh Salim Al-Attas. Setelah kepulangan Haji Muhammad Nasri Haji Ahmad Madun, sepulangnya Haji Muhammad Nasri bin Haji Ahmad Madun
dari perjalanan tholabul ilmi di Sukabumi, Jawa Barat. Karena masa pergantian transisi Kiai Haji Abdul Karim Pondok Cina, dan akhirnya masyarakat meminta Haji Muhammad Nasri untuk melanjutkan dakwah dari putra Citayam. Haji Muhammad Nasri terus menjalankan dari awal perjalanan dakwahnya, tapi tidak melepas dan memutus jaringan terhadap klan Ba'alawi. Haji Muhammad Nasri tetap menjalin hubungan dan tidak Haji Muhammad Nasri tidak memutus dan tetap menjalin hubungan kepada klan Ba'alawi. Hubungan jejaring antara Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Assegaf Bukit Duri dan kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad Condet Al-Hawi, Jakarta Selatan, begitu luas dan makin menguat sehingga masuk kepada abad 20, sehingga berubah dalam titik kumpul klan Ba'alawi karena para pendahulunya sudah lebih dulu tufiah atau intikal ila rahmatillah. Haji Muhammad Nasri dan beberapa putra dan Mahmud bin Bagus Naimin bin Kesan. Haji Muhammad Nasri terus menjalankan dakwah yang sudah dijalankan oleh para pendahulunya, sehingga dijalin kepada ulama-ulama tanah Jawa dan klan Ba'alawi tetap berjalan selaras. Abuya Mukhtar atau kita kenal dengan Mama Abuya Mukhtar Penjalu Sukabumi terus menjalin hubungan dalam dakwahnya, dan putra dari Kiai Haji Ajengan Maskuroh yaitu Kiai Haji Fakhruddin Maskuroh pada abad 20 dan masuki abad 21 sebelum Covid melanda. Haji Muhammad Nasri intikal ila rahmatillah, sehingga di generasi berikutnya tetap dijalankan oleh para murid-murid dan generasinya. Klan Ba'alawi bukan hanya berdakwah, tapi berhasil membuat klan Ba'alawi tumbuh kembang di Citayam dengan berdakwah melalui cara atau metode perkawinan. Wanita-wanita dari terahnya atau dari jihad Haji Muhammad Madung, Haji Idris bin Haji Madung dan Haji Aba bin Mu'in diperistrikan oleh klan Ba'alawi. Banyak dari jihad dua tokoh tersebut para wanitanya yang dipersunting dan diperistrikan oleh klan Ba'alawi, sehingga Ba'alawi berhasil bukan hanya dalam sisi dakwah Islam dalam ajaran, tetapi menambah daripada berhasil menjalankan peran dakwahnya dan memperluas daripada kerajaan klan Ba'alawi tersebut. Baik, sahabat kita Shalom, lengkapi dan gali terus gorong-gorong sejarah lokal. Sampai jumpa. Allahumma fiq ila aqwamit thariq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.